Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai syukur. Mensyukuri nikmat Allah adalah suatu perkara yang mengakui bahwasanya Allah lah yang Maha Pemberi nikmat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat manusia, yakni umat akhir zaman, hendaklah kita mensyukuri segala nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita semua, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka niscaya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Hadirin sahabat IKTV yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi tempat kita tinggal ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bumi ini terdapat tanah yang kecoklatan, terdapat air-air sungai yang mengalir, terdapat pepohonan-pepohonan hijau yang segar, terdapat buah-buahan yang dapat kita makan agar kita tidak merasakan yang namanya lapar. Allah bertanya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan, kata Allah. Mengapa Allah menanyakan tentang nikmat yang mana yang manusia dustakan? Karena nikmat yang telah Allah turunkan kepada manusia itu sangatlah banyak, sehingga apabila manusia ingin menghitung nikmat tersebut, maka niscaya tidak akan terhitung berapa banyak nikmat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hadirin sahabat IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa yang hanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang masa hingga akhir masa nanti. Syukurilah segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakuran?" Wahai Aisyah, apakah aku salah untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin masuk surga Firdaus, tingkatan surga yang paling tertinggi, ia masih mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia biasa, manusia yang masih memperbanyak dosa, malas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari itu sahabat-sahabat IKTP sekalian, marilah kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah mendapatkan kabar gembira dan lain-lain sebagainya. Dari kultum Ananda yang Ananda sampaikan ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan dapat dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita kufur kepada nikmat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Ananda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.